Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini saya akan menyampaikan beberapa tips supaya kalian bisa belajar dengan mudah, efektif, dan efisien. Tapi sebelum itu, ada pepatah nih yang bunyinya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safan Nur Aisyah dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Nah teman-teman, video ini adalah salah satu tugas mata pelajaran Matematika Peminatan yang dibimbing oleh Bapak Engga Setiawan SSI. Sekarang, mari simak videonya. Tips yang pertama, buatlah atau susunlah jadwal belajar seperti ini. Tips yang kedua, sukailah setiap hal atau materi yang akan kalian pelajari. Mengapa demikian? Karena faktanya, sesuatu yang kita sukai akan lebih mudah kita kerjakan, kita pahami, dan kita ingat. Tips yang ketiga, pada saat belajar, buatlah suasana belajar yang nyaman versi kalian. Tips yang keempat, cobalah untuk memahami informasi penting dari materi dan kemudian hubungkan dengan informasi yang lebih sulit. Dalam hal ini, kalian bisa mencatat inti atau poin-poin penting di catatan kecil, atau dapat juga dengan menggarisbawahi poin-poin penting tersebut, atau bahkan kalian dapat menggunakan metode mind mapping. Apa itu mind mapping? Metode mind mapping merupakan pemetaan pikiran yang menghubungkan materi tertentu. Tips yang kelima, menggunakan metode pengulangan. Maksudnya, cobalah membuat konsep belajar dari memori kerja ke memori jangka panjang. Contohnya, kalian bisa membuat sebuah kartu kecil untuk mengingat materi penting setelah belajar selama 2 hari. Tips yang keenam, kalian harus belajar dengan rutin, tapi tidak perlu terlalu lama. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini bermanfaat untuk mengatur waktu dalam belajar. Nah, biasanya teknik Pomodoro ini menggunakan metode belajar selama 25 menit dan 5 menit istirahat. Tips yang ketujuh, perbanyaklah sumber belajar. Mengingat saat ini semuanya dapat dengan mudah diakses melalui internet, kalian bisa belajar dari situs khusus belajar, membaca materi dari e-book, atau mencari video interaktif di YouTube. Tips yang kedelapan, melakukan case study atau studi kasus. Case study atau studi kasus adalah pilihan yang tepat jika ada materi yang agak sulit dipahami hanya dengan mengikuti pedoman teori. Case study ini akan menghadapkan kalian dengan sebuah kasus, sehingga nantinya kalian mampu memvisualisasikan teori dan jadi lebih mudah paham. Case study ini sama dengan kalian melakukan praktik dari teori yang dipelajari. Tips yang terakhir, kalian bisa melakukan brainstorming atau belajar dengan teman. Brainstorming bisa jadi salah satu cara untuk bertukar serta memperluas ide yang kalian dan teman-teman kalian miliki. Teman-teman, ada satu tips lagi nih. Supaya tidak terlalu stres dan kelelahan, gunakanlah hari Minggu kalian untuk rekreasi atau refreshing. Nah, sekian video tips belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.